제발 내 말 좀 들어줘. 무슨 말? 마음만은 진심이었다. 그럼 뻔한 말? 아무리 많은 말로 덧칠해봐야 안 바뀌어 절대. 시작부터 거짓이었고 내 옆에 있는 모든 순간 당신은 그 비밀 철저하게 숨기고 있었다는 거. 네가 뭔데 일을 이렇게 만들어? 그만해, 강경찬! 말하라고! 그래야 돼. 당신 자료는 하나도 없었어. 나 없는 사이에 하란이랑 계속 대화를 했다고? 네가 나인 척? 왜? 내가 부탁 몇 번 했다고 그래도 된다고 착각했어? 아무도 상대 안 해주는 너 같은 놈. Begitu Sun Woo-chan berangkat ke Amerika, suasana di Korea langsung terasa berbeda. Bukan cuma karena dia pergi, tapi karena semua orang di rumah mode seperti kehilangan satu sumber energi. Proyek kolaborasi animasi juga ikut dihentikan total. Dari pihak kantor pusat Amerika, muncul kabar kalau ada pergantian suplai minyak dan semua proyek yang sedang berjalan harus ditunda. Jadi untuk sementara, pekerjaan animasi berhenti, rapat musim berikutnya baru akan dimulai besok. Dan di tengah kekacauan itu, semua orang cuma bisa pasrah. Rasanya seperti petir di siang bolong. Di kantor, teman-teman Chan mulai merasa kehilangan. Yang bahkan bilang, mereka dan Chan ternyata tidak dekat-dekat amat, minimal sekali kirim pesan juga tidak. Ada juga yang bilang ponsel Chan memang cuma ponsel sementara yang dipakai di Korea. Jadi mungkin sekarang banner-banner tidak bisa dihubungi. Tapi meski begitu, tetap saja semuanya terasa aneh. Ada yang yakin Chan bakal balik cepat. Ada yang merasa dia pasti sedang menyelesaikan sesuatu, lalu tiba-tiba muncul lagi dengan kejutan. Suasana itu lucu, tapi juga bikin rindu. Semua orang seperti mencoba menenangkan diri sendiri bahwa Chan cuma pergi sebentar. Walaupun hati kecil mereka tidak terlalu yakin. Sementara itu, Heron diam-diam mendengar semua percakapan itu dari balik tembok. Dia tidak ikut bicara. Dia cuma mendengar, dan makin lama, justru makin terasa sepi. Di tengah suasana kantor yang mulai membahas hasil video, bahan digital, dan rencana kerja lanjutan, ada rekan yang mencoba menghiburnya. Dia bilang, mungkin dalam beberapa hari Chan akan kembali dengan kejutan. Jadi Haron tidak perlu khawatir. Bahkan, kalau ada kabar masuk, dia diminta langsung memberitahu mereka. Haron mengiyakan, tapi jelas hatinya sedang tidak tenang. Tak lama kemudian, handphonenya berbunyi. Haron langsung panik dan mengangkat telepon dengan cepat. Tapi ternyata yang menelepon bukan orang yang dia harapkan. Dia bahkan sempat salah ambil ponsel. Dan baru sadar kalau nada deringnya memang tidak terlalu keras. Dari situ kelihatan jelas, Haron sedang menunggu satu orang tertentu. Dia sedang berharap Sun Woo-chan menghubunginya. Sayangnya, yang terjadi justru sebaliknya. Hari-hari berikutnya di kantor terasa hambar. Saat rapat, Haron sama sekali tidak fokus. Begitu ada kalimat yang menyebutkan kabar pagi itu, dia langsung berdiri. Semua orang bingung. Pimpinan bahkan sampai bertanya apakah dia ingin menunjukkan sesuatu. Haron jadi salah tingkah. Jisot orang-orang lain merasa kabarnya mungkin baik. Wajah Haron justru terlihat termenung dan sedih. Seolah-olah hatinya ada di tempat lain. Lalu dia pergi ke kafe, berharap bisa bertemu Chan, tapi yang dia temui justru bayangan semu. Dia sampai melihat seseorang sedang membersihkan kaca, dan sekilas mengira itu Chan, ternyata bukan. Orang lain. Haron jadi semakin kecewa. Di kafe itu, anjing milik pemilik kafe juga ikut lesu dan tidak mau makan. Semua orang seperti menunggu satu kabar yang sama. Kapan Sun Woo-chan pulang? Pemilik kafe menemani Haron duduk termenung. Dia bilang hatinya sekarang seperti ada lubang. Kosong. Rasanya seperti angin lewat terus di dada. Dia bahkan bisa membayangkan Chan tiba-tiba berlari masuk sambil memanggil kakek. Lalu bicara banyak sekali seperti biasa. Suara omelannya seolah masih terdengar di kepala. Kapan ya dia datang? Kalimat sederhana itu justru terasa sangat berat. Karena semua orang memang sedang rindu pada orang yang sama. Bahkan anak kecil teman Chen juga datang mencari dia. Anak itu bertanya apakah Chen Yung belum pulang dari Gyeongju. Karena telepon juga tidak bisa dihubungi. Mereka pun akhirnya berempat duduk sambil menunggu Chan pulang. Dan di titik ini, suasana benar-benar terasa seperti rumah yang kehilangan satu orang penting. Di sisi lain, konflik di keluarga Song juga makin ramai. Song Hadam putus dengan Yoo Geom. Semua orang kaget. Hadam cerita bahwa dia dan Yoo Geom bahkan belum pernah bertengkar sebelumnya, tapi sekali bertengkar langsung seperti kiamat kecil. Dia bilang mentalnya hancur, belajarnya kacau, dan ujian masuk universitasnya bisa ikut gagal. Semua itu dia ucapkan dengan dramatis. Sementara Cace Kokoknia hanya bisa menanggapi dengan campur aduk antara heran dan geli. Dari situ, Heron dan Haeyang juga mulai saling bertanya, sebenarnya kenapa pertengkaran itu bisa terjadi. Lalu perlahan-lahan, masing-masing mengaku kalau sebenarnya mereka juga marah,
bukan karena hal besar, tapi karena perasaan yang sedang tidak stabil. Haron sendiri lalu sadar bahwa dia juga sedang menutup rasa sedihnya. Dia bilang, mungkin yang membuatnya kesal bukan cuma soal Chan pergi, tapi karena piknik musim semi seperti berakhir terlalu cepat. Rasanya semua hal yang sempat menyenangkan jadi hilang begitu saja. Sementara itu, Hayang dan Hadam masih berusaha bercanda, saling mengejek dan tertawa sebentar. Tapi di balik semua itu, mereka sama-sama sedang berusaha terlihat baik-baik saja. Dan justru itu yang bikin suasananya terasa sedih. Semua orang bilang, aku baik-baik saja. Padahal sebenarnya mereka sedang tidak baik-baik saja. Kemudian Haron memberitahu pemilik kafe sesuatu yang sangat penting. Proyek kolaborasi mereka dibatalkan. Pemilik kafe langsung kaget dan bertanya, berarti Chan tidak akan kembali lagi ke sana? Haron bilang dia memberitahu supaya kakek tidak terus menunggu. Tapi meski dia berkata begitu, jelas sekali dia sendiri yang paling berat menerima kenyataan itu. Setelahnya, dia malah jadi makin giat bekerja, seolah kesibukan bisa menutup sedihnya. Namun lama-lama, tubuh dan pikirannya mulai tidak kuat. Haron akhirnya tidak masuk kantor. Hayang curiga ada yang aneh dan langsung melapor ke nenek mereka. Tapi nenek justru terlihat tidak terlalu peduli. Dia malah menyuruh Hayang pergi dan jangan ganggu dia. Di saat yang sama, nenek juga ternyata sedang memeriksakan diri ke rumah sakit untuk demensia. Dia menjalani proses screening, walau kemudian harus buru-buru pulang karena ada telepon dari kantor. Pekerjaan belum selesai, dan dia tetap memilih turun tangan langsung, memperbaiki semuanya bersama tim. Setelah semuanya selesai, 완료 즉시 제 앞으로 가져오세요. 한 벌 한 벌 제가 직접 확인합니다. 됐어. 다시. 됐어. 항공화물 출발 1시간 10분 전입니다. dia bahkan mengucapkan terima kasih karena semua orang sudah bekerja sangat keras. Sesampainya di rumah, Haron akhirnya masuk ke ruang kerja neneknya. Dia bertanya kenapa nenek tidak pernah menanyakan kenapa dia cuti atau pergi kemana. Lalu nenek menjawab bahwa selama Haron pulang, itu sudah cukup. Dan di situ nenek mulai sadar, hubungan Haron dengan Chan ternyata lebih dalam dari yang dia kira. Haron pun akhirnya jujur. Dia bilang, sebenarnya dia cuma ingin merasa baik-baik saja. Chan dulu sempat bilang kalau dia terlihat seperti orang yang hidup terkurung di musim dingin. Kata-kata itu masih menempel di kepalanya. Jadi sekarang dia ingin keluar dari musim dingin itu. Dia ingin benar-benar merasa baik-baik saja. Di kantor, petunjuk-petunjuk kecil terus memicu ingatan Haron. Ada kraizan yang diberikan seseorang, dan dia langsung teringat Chan. Lalu di supermarket, dia melihat yogurt dan lagi-lagi wajah Chan muncul di pikirannya. Semua benda, semua tempat, semua hal kecil seperti membawa dia kembali ke orang itu. Haron mulai sadar, apapun yang dia lakukan, apapun yang dia lihat, Chan selalu muncul lagi. Dia tidak tahu bagaimana cara benar-benar merasa baik-baik saja. Dia merasa belum menemukan caranya. Lalu dia melihat daftar kunjungan Chan ke Seoul. Dan dari situ, sesuatu berubah dalam dirinya. Haron berpikir kalau dia menyelesaikan semuanya, mungkin dia bisa benar-benar mengakhiri perasaan ini. Seolah-olah ini adalah simpul terakhir yang harus dia buka. Jadi dia pergi ke banyak tempat, melakukan banyak hal, berharap bisa menghapus rasa itu. Tapi anehnya, dia justru merasa bosan. Semua hal yang dia lakukan sendirian tidak pernah semenyenangkan saat dia melakukannya bersama Chan. Dan dari sana, dia mulai sadar, mungkin memang Chan yang membuat semuanya terasa lebih hidup. Nenek lalu berkata sesuatu yang sangat sederhana, tapi menghantam. Kalau hari ini tidak dipegang, besok bisa saja sudah tidak ada di tanganmu. Jadi kalau memang ingin, pergilah ke Amerika dan temui dia. Entah kamu jadi baik-baik saja, atau justru menyelesaikan semuanya, lakukan saja. Hidup terlalu singkat untuk dihabiskan dengan penyesalan. Haron lalu mengakui bahwa dia memang menyesal. Kalau tahu Chan akan pergi secepat itu, dia akan memperlakukannya lebih baik. Dia menyesal pernah bersikap buruk pada Chan, tapi dia tidak menyesal pernah mengenalnya. Dia bahkan teringat kembali percobaan 3 bulan itu. Percobaan aneh yang justru mengajarinya bagaimana cara keluar sendiri dari musim dingin. Berkat Chan, dia belajar cara hidup yang baru. Dan Haron akhirnya mengerti, orang yang datang kepadanya ternyata memang sangat baik. Karena itu, dia justru yang harus berterima kasih. Setelah itu, Haron menyimpan semua kenangan tentang Chan ke dalam sebuah kotak, lalu merapikannya. Kotak kenangan itu bukan untuk melupakan, tapi untuk menyimpan segala hal dengan rapi sebagai bagian dari hidupnya. Dia lalu melihat simpul tradisional dan mengingat maknanya. Hidup baru, perubahan. Kadang ada hal yang lebih baik dilepas supaya bisa membuka awal yang lain. Saat dia sedang merenung begitu,
tiba-tiba ada kabar bahwa orang yang ditunggu akhirnya datang. Dan benar saja, Sun Woo-chan muncul lagi. Ketika salju turun, Haron mengira suara yang memanggil Nona Song hanya halusinasi. Tapi ternyata itu bener-bener Chan. Momen itu terasa hangat banget. Chan datang dengan wajah lelah, tapi tetap sempat bercanda. Dia bilang terlambat, lalu menanyakan kenapa Haron sampai kurus begitu. 지각하기 없음인데 저 지각했죠? 어? 왜 이렇게 말랐지? 밥을 잘 못 먹었나? 아 일이 많이 힘들었나? 안 반가워요? 나는 너무 반가워서 안... 자, 대신 하이파이브. 제가 원래 반가우면 하이파이브 하는 습관이 있어서. Tapi Haron malah langsung memeluknya. Dia bilang, kalau dia terlalu senang, dia memang punya kebiasaan memeluk. Dan disitulah semua perasaan yang selama ini ditahan pecah begitu saja. Chan lalu berkata bahwa mereka sudah janji. Apapun yang terjadi, hari itu Haron harus datang. Haron mengira Chan menghubunginya. Tapi Chan menjelaskan bahwa pesan itu dikirim dari pesawat. Dan ternyata tidak pernah terkirim. Jadi selama ini, Haron sebenarnya tidak menerima pesan sama sekali. Haron pun akhirnya mengajak Chan makan dulu. Mereka bicara sambil makan, saling mengejek, saling memperhatikan, dan saling menahan rasa rindu yang sudah terlalu lama dipendam. Chan menjelaskan kalau urusan kantor pusat di Amerika memang batal. Sementara di Amerika, dia dan timnya sudah berusaha keras meyakinkan atasan supaya proyek itu tetap berjalan. Semua orang bekerja mati mission agar kolaborasi tidak dihentikan. Tapi di sisi lain, Haron sudah terlanjur pikir Chan pergi karena semuanya selesai. Chan lalu menghabiskan lebih banyak waktu bersama Haron. Dia bahkan menelepon pemilik kafe untuk bilang kalau dia sudah pulang. Dan kakek itu langsung menangis bahagia. Haron tertidur di meja makan. Lalu Chan menutup tubuhnya dengan jaket. Saat itu dia teringat ucapan kakek bahwa selama dia pergi, Haron benar-benar sedih, matanya merah. Dan dia bahkan tidak bisa tidur. Setelah bangun, Haron menanyakan koper Chan. Ternyata Chan tidak membawa barang bawaan apapun. Katanya koper penting ada di dalam. Tapi dia terlalu fokus supaya tidak terlambat. Haron lalu menyuruh sopir berhenti di suatu tempat dan bilang kalau nanti koper itu ditemukan, kabari dia. Chan menyuruhnya tidak usah menunggu telepon. Tidur saja, dan dia juga akan meninggalkan pesan. Mereka lalu berpisah sebentar, tapi tetap saling memikirkan. Lalu Chan mengirim pesan bahwa koper sudah ditemukan. Haron akhirnya tenang. Tapi sebelum malam itu selesai, Chan mengingat sesuatu yang penting. Dulu Haron pernah bilang tidak suka salju pertama. Chan lalu bertanya kenapa sekarang dia terlihat tidak terlalu membencinya lagi. Haron menjawab, karena dulu dia memang tidak suka. Tapi mulai hari ini, rasanya sudah agak tidak terlalu tidak suka. Dia lalu jujur lagi. Katanya, dia sekarang tahu dia ada di mana. Dia menyesal karena Chan tiba-tiba menghilang. Dia menyesal karena terlalu banyak menerima kebaikan, tapi malah terlalu ingat hal buruk yang pernah dia lakukan. Dia tidak mau menyesal lagi. Karena itu, dia ingin mulai terang-terangan lebih baik pada Chan. Dia bahkan mengajak Chan pulang bareng ke Seoul kalau Chan tidak keberatan. Dan saat Chan mendengar itu, semuanya terasa berubah. Perasaan yang selama ini dia tahan mulai goyah. Dia tahu kalau terus seperti ini, dia bisa jatuh lebih dalam. Tapi di saat yang sama, dia juga tahu Haron akhirnya mulai melangkah ke arahnya. Chan yang selama ini berusaha keras menahan diri, akhirnya tidak bisa lagi berpura-pura tenang. Dan di momen terakhir itu, dia memeluk Haron. Bukan karena tiba-tiba, bukan karena kebetulan, tapi karena setelah sekian lama saling menunggu, akhirnya mereka benar-benar bertemu lagi. Dengan perasaan yang sudah jauh lebih dalam dari sebelumnya. 이제부터 내가 대놓고 좀 많이 잘해줘도 되죠? 오늘부터 시작할게요. 혼자 서울 올라가기 심심하니까 같이 가요. 근데 어디 있어요? 찾았다. 큰일 났다. 뭐가 큰일 나요? 그래도 아까까지는 잘 참았는데 난 당신한테 날 설명할 수도 없는 사람인데 이렇게까지 좋아지면 안 되는데 가방! 이렇게 자꾸 욕심내고 싶어지면 가방 가져. 안 되는 건데. Dan momen pertama mereka setelah itu langsung terasa canggung, lucu, sekaligus manis. Haron bertanya kenapa Chan tiba-tiba memeluknya. Dan Chan cuma menjawab kalau dia sedang meniru kebiasaan orang lain. Katanya, dia memang punya kebiasaan meniru orang. Lalu dengan wajah polos dia menambahkan kalau senang memang harus memeluk,
Jadi dia cuma mengikuti itu. Kedengarannya sederhana. Tapi justru dari situlah kita mulai paham kalau Chan sekarang bener-bener sudah tidak bisa menyembunyikan perasaannya lagi. Di dalam taksi, suasananya malah makin canggung. Mereka duduk berdekatan, sama-sama salah tingkah, dan seperti biasa, setiap sentuhan kecil langsung bikin hati berdebar. Sampai akhirnya Chan memegang tangan Haron. Itu momen kecil, tapi efeknya besar banget. Karena setelah semua yang mereka lewati, sentuhan sesederhana itu terasa jauh lebih dalam daripada kata-kata panjang. Sesampainya di rumah, Haron turun dari taksi dengan hati yang masih deg-degan. Dan di rumah, neneknya langsung memberi kabar penting. Proyek kolaborasi akan dilanjutkan dan Chan akan kembali. Haron yang mendengar itu cuma bisa diam, lalu membuka kotak kenangan yang berisi benda-benda tentang Chan. Dia tersenyum saat melihat kotak itu. Dan neneknya langsung tahu arti senyuman cucunya. Nenek itu paham. Meski Haron tidak banyak bicara, hatinya sedang bergerak ke arah yang sama. Sementara itu di kafe, kakek pemilik kafe terus menunggu Chan dengan cemas. Dia bilang Chan tambah kurus. Di sisi lain, Chan sendiri di kamar terbayang terus kejadian di bandara tadi. Tapi kali ini bukannya sedih, dia justru tersenyum kegirangan. Di dalam kamar, bersama anjingnya, Chan malah curhat. Dia bilang, Haron biasanya sudah tidur jam segitu. Dia juga bilang Haron adalah orang yang memang harus bahagia. Bukan cuma sekali-sekali, tapi terus-menerus. Dan sekarang masalahnya, dia sendiri malah jadi serakah. Dia ingin Haron bahagia, tapi dia juga ingin Haron bahagia di sampingnya. Dia ingin kebahagiaan itu datang bukan cuma karena Chan ada di hidupnya, tapi juga karena Chan sendiri yang memberi itu. Dari situlah Chan sadar, perasaannya sekarang sudah bukan sekadar ingin menjaga. Dia sudah mulai ingin memiliki. Tak lama kemudian, tim mode busana berkumpul di kafe. Semua orang senang karena Chan kembali. Dan yang paling kelihatan bahagia, tentu saja Haron. Wajahnya benar-benar berubah. Setelah lama menahan rindu, akhirnya dia bisa melihat Chan lagi dengan mata kepalanya sendiri. Suasana kafe jadi penuh tawa, penuh kehangatan, dan seperti rumah yang kembali hidup. Ketika semua tamu pulang, tinggal Haron dan Chan yang membersihkan meja bersama. Nah, dari sini justru mulai muncul kecanggungan yang super lucu. Tangan mereka terus bersentuhan, mereka jadi salah tingkah sendiri. Belum sempat suasana reda, anjing di kafe malah menginjak mainan yang berbunyi, dan bunyi itu bikin mereka tambah panik. 전재, 그거 아무 때나 누르면 안 되지. 그러니까 내 말은 빵빵하네. 내 천재랑 한 바퀴 휙 돌고 올게. 나머지 정리 부탁해도 되지? 네, 다녀오세요. 저랑 디자이너님이랑 어이구, 실수. 다녀올게. 가자. Lalu baju Chan terkena noda. Haron langsung ingin membersihkannya. Tapi saat dia mendekat, wajah mereka jadi makin dekat. Dan disitulah suasana berubah lagi. Jarak yang tadinya masih aman, sekarang terasa seperti sudah habis. Semua gerakan kecil jadi terasa terlalu penting. Dari tatapan, dari napas, dari jarak beberapa senti saja. Semuanya mulai terasa seperti ada sesuatu yang akan terjadi. Di tengah situasi itu, telepon masuk terus-menerus. Haron jadi salah paham. Chan buru-buru bilang dia akan tunggu sebentar. Tapi Haron malah panik dan menyangka ada hal yang lebih aneh sedang terjadi. 여기서 그러는 거 좀 맞지? 불은 약간 디자이너님이 껐다고요, 불. 겉도 등으로. Chan lalu mulai menggoda Haron lagi. Haron merasa Chan sedang menertawakannya karena dirinya terlihat seperti versi lama yang lebih riang. Chan menyebut kalau dulu dia pernah dengar Haron itu lebih ceria. Haron langsung bingung. Dari siapa dia dengarnya? Chan malah mengelak dan bilang dia tidak sedang mengejek. Tapi jelas sekali, Chan sedang menyimpan sesuatu. Dia masih menutupi banyak hal. Tapi di sisi lain, dia juga makin sulit menyembunyikan bahwa dia memperhatikan Haron terlalu detail. Lalu Haron menyerahkan sesuatu yang dia siapkan. Dia memberi welcome drink, lalu menunjukkan barang-barang milik Chan. Termasuk foto dan bucket list, tempat-tempat yang ingin Chan kunjungi. Haron bertanya, bagian terakhir dari daftar itu kenapa dicoret? Chan menjawab bahwa awalnya itu terasa mustahil, tapi sekarang sepertinya bisa terwujud. Tapi dia bilang, itu rahasia. Di momen itu, hubungan mereka terasa semakin dalam. Karena sekarang mereka bukan cuma saling melihat, tapi juga saling membawa mimpi yang belum sempat selesai. Sementara itu, keluarga Song sedang ziarah ke makam ayah dan ibu mereka. Sepulang dari sana, suasana di rumah justru meledak.
Song Hadam mengamuk setelah memecahkan piring. Kakaknya langsung menegur karena piring itu adalah piring favorit ibu mereka. Tapi Hadam membalas dengan emosi. Dia bilang dia satu-satunya yang tidak tahu apa-apa. Dia tidak ingat suara ibu dan ayah dengan jelas. Dia bahkan tidak tahu kenapa piring itu begitu istimewa. Dia merasa seperti orang asing di rumah sendiri. Kalimat itu sangat menyedihkan. Karena di balik amarahnya, Hadam sebenarnya cuma ingin diakui sebagai anak yang juga sedang merindukan orang tua mereka. Haron dan Hai yang langsung menenangkan adik mereka. Mereka minta maaf, mencoba meredakan suasana, dan Hadam akhirnya pergi ke sekolah. Setelah itu, Hai yang mengejarnya dan mengobati luka di jarinya. Dari situ kita lihat, walaupun mereka sering ribut, sebenarnya mereka saling sayang. Mereka cuma sama-sama terluka dan belum tahu cara mengekspresikannya dengan baik. Lalu ada pertemuan penting antara pimpinan Nana dan Chan. Nana bertanya, seberapa jauh Chan tahu tentang masa lalu Haron? Chan menjawab bahwa dia tahu banyak. Dia tahu Haron kehilangan orang tuanya di depan mata saat kecil. Dan dia tahu Haron juga pernah mengirim pacarnya 7 tahun lalu. Nana lalu menjelaskan bahwa meski Haron bertahan setelah kehilangan orang tuanya, kejadian itu benar-benar menyeretnya masuk ke musim dingin. Sejak saat itu, Haron kehilangan tawa, kehilangan ekspresi, dan kehilangan dirinya sendiri. Dia bahkan jadi seperti menghilang di depan orang-orang yang dia sayangi. Nana lalu bercerita bagaimana dulu dia terpaksa menarik Haron keluar dari rumah, memaksanya bekerja, dan membuatnya menghadapi dunia lagi. Awalnya berat, tapi hari demi hari Haron mulai hidup lagi. Matanya bergerak, jarinya bergerak, dan akhirnya dia pulih sedikit demi sedikit. Nana lalu menegaskan bahwa yang datang ke hidup Haron memang orang baik, dan dia bersyukur karena Haron bisa terselamatkan. Chan mendengar semuanya dengan hati yang penuh. Dia lalu bilang bahwa hari itu dia tidak cuma ingin bertemu perwakilan atelier, tapi juga ingin bertemu nenek Haron. Dia sangat merindukan mereka. Dia berterima kasih karena sudah membuat Heron yang dulu menangis dan tertawa itu bisa muncul lagi. Dia juga mengakui kalau dirinya sebenarnya bukan orang yang hanya baik untuk desainer NIM. Nana yang mendengar itu justru menjawab santai bahwa kalau Chan ada di samping Haron, dia jadi lebih tenang. Bahkan Nana bilang dia berencana pensiun dan tinggal di Prancis. Jadi kalau Chan ada di dekat Haron, dia bisa pergi dengan lebih tenang. Lalu Haron dan Chan bertemu lagi. Haron bertanya kenapa Chan tiba-tiba kembali. Chan menjawab kalau janji pertama sudah selesai dengan baik, dan janji kedua, dia akan pergi bersama desainer NIM. Ternyata mereka datang ke pameran tembikar, dan di sana, mereka bertemu Nenek Chan. Suasananya canggung, lucu, dan manis. Nenek Chan menyambut mereka dengan gaya santai. Sementara Haron jelas merasa malu, karena sekarang semua orang seperti tahu semuanya. Tapi justru di sana, Haron dan Chan melihat karya-karya yang sangat indah, termasuk piring-piring yang retak, lalu diperbaiki. Nenek menjelaskan bahwa garis-garis kasar di permukaan justru membuat benda itu terlihat lebih berkelas. Pecahan yang ditempel ulang, bekas luka yang disembuhkan, justru menciptakan sesuatu yang lebih dalam. Dan itu bukan cuma soal keramik, itu juga soal manusia. Haron lalu terdiam saat melihat piring yang pecah bisa tetap disimpan lagi. Dia langsung teringat piring favorit ibunya. Nenek Chan bilang dia akan mencoba memperbaikinya. Di momen itu, Haron mulai merasa kalau ada sesuatu yang juga sedang diperbaiki dalam dirinya sendiri. Tapi suasana jadi makin tegang ketika ayah Chan datang ke pameran. Mereka berdebat dan pertengkaran itu begitu keras sampai Haron ikut terluka karena pecahan kaca. Chan benar-benar hancur. Dia meninggalkan pameran lalu menitipkan Heron pada neneknya. Haron ingin mengejar, tapi nenek melarangnya. Di kafe, Chan akhirnya datang lagi, dan Haron langsung menanyakan dari mana saja dia. Chan cuma bilang masuk dulu. Haron kemudian minta maaf karena dia pergi begitu saja, dan karena Chan sampai terluka. Chan malah mengaku bahwa semua itu salahnya. Dia terlalu serakah karena ingin tetap berada di sisi desainer NIM. Chan lalu bertanya, apakah tidak apa-apa kalau terus berada dekat seperti ini? Haron menjawab bahwa kalau tidak bertemu sekarang, justru gawat, karena berkat Chan, dia akhirnya menemukan caranya. Kali ini, dia bahkan ingin Chan mencoba juga, bersama ayahnya. Chan langsung menolak, bilang tidak mungkin, tapi Haron tetap tenang. Dia bilang dulu, dia juga merasa semuanya mustahil. Namun ternyata, dalam hubungan apapun, tidak ada yang benar-benar mustahil. Lalu Haron menyerahkan sesuatu yang sangat personal, foto dan barang-barang yang dulu Chan tinggalkan. Dia mengembalikannya satu persatu. Chan lalu memegang luka di pipi Haron.
Dan momen itu berubah jadi sesuatu yang sangat lembut. Dia bilang kalau dirinya punya kebiasaan memeluk orang yang ingin dihibur. Dan tanpa disangka, Haran membalas dengan pelukan juga. Dia bilang kalau mereka bertemu lebih awal, pasti semuanya akan lebih mudah. Dia akan lebih dulu berbuat baik. Kalau dulu Haran takut membuka mata, mungkin dia sudah dipeluk seperti itu sejak awal. Chan mendengarnya dan dalam hati sadar bahwa Haran juga sudah menyelamatkannya. Setelah itu, semuanya terasa seperti sudah terlalu jelas untuk dihindari. Haran bilang, mulai sekarang dia benar-benar harus baik pada Chan. Chan menjawab, kalau begitu dia mungkin jadi semakin menyukainya. Haran balas, tidak apa-apa kalau lebih menyukai lagi. Chan lalu berkata kalau begitu, dia bisa jadi semakin serakah. 이제부터 진짜 잘해줘야겠다. 그러면 더 좋아하게 될지도 모르는데. 괜찮아요. 더 좋아해도. 또 좋아지면 더 욕심낼지도 몰라요. 괜찮아요. 더 욕심내도. Dan pada akhirnya, tanpa banyak kata lagi, Chan memegang wajah Haron dan menciumnya. Momen itu menutup semuanya dengan sangat manis, sangat hangat, dan benar-benar bikin hati penonton ikut meleleh. Setelah semua yang mereka lewati, Song Haron dan Sun Woo-chan akhirnya benar-benar dekat. Dan momen kedekatan itu terasa makin manis waktu Haron dengan jujur bilang kalau dia suka Chan. Tapi justru di titik itulah, Chan malah bicara soal serakah. Haron langsung protes. Buat dia, rasa suka itu bukan soal serakah atau tidak, karena Chan juga sebentar lagi akan pergi. Jadi kalaupun dia suka, biar saja. Dia tidak mau terus menahan perasaannya sendiri. Chan mendengar itu dan menjawab bahwa dia sayang pada waktu-waktu seperti ini. Waktu yang mereka habiskan bersama, yang pelan-pelan mulai terasa terlalu berharga untuk dilepas. Mereka lalu berjalan-jalan. Haron meminta Chan jangan terus melihatnya seperti itu, karena besok juga tidak akan kelihatan lagi. Dia juga minta Chan menelepon neneknya, karena tadi pergi begitu saja. Dan pasti nenek sangat khawatir. Lalu Haron berkata sesuatu yang dalam banget. Dia dulu juga seperti jam yang lama berhenti. Lalu karena seseorang, jam itu bisa bergerak lagi. Dia menyuruh Chan mencoba menggerakkan waktu bersama ayahnya lagi. Masa lalu tetap masa lalu. Yang penting adalah waktu yang akan mengalir mulai sekarang. Kalimat itu seperti dorongan pelan tapi kuat buat Chan. Di sisi lain, kakek pemilik kafe melihat Haron dan Chan saling memegang tangan. Dia langsung teringat semua yang sudah mereka lalui. Teringat hidup Haron yang dulu terpuruk di tempat kecil. Teringat Chan yang selalu menyalahkan dirinya sendiri. Dan tanpa banyak kata, kakek itu langsung memeluk mereka berdua. Seolah dia paham, hidup mereka tidak gampang. Tapi sekarang mereka akhirnya bersama. Kakek lalu menyuruh Chan mengantar Haron pulang dengan baik. Saat Chan mengantar Haron pulang, suasananya masih berat. Haron menyuruhnya masuk sebentar. Tapi Chan tetap mau pergi. Haron yang cemas lalu mengingatkan supaya Chan hati-hati jalan. Jangan sampai jatuh di tanjakan. Tapi justru karena berat berpisah, Chan balik lagi dan memeluk Haron. Dia bilang rasanya hangat, seperti mimpi. Dia bahkan tidak percaya semua ini benar-benar terjadi. Haron yang mendengar itu malah menggoda, seolah mau memastikan Chan percaya. Tapi Chan cuma tertawa kecil dan pergi. Momen itu singkat, tapi rasanya bikin hati hangat banget. Sesampainya di kafe, Chan langsung mengingatkan kakek pemilik kafe supaya kontrol jantung ke rumah sakit. Dia sampai bicara dengan nada bawel, seperti anak sendiri. Dan kakek itu menjawab dengan lembut, menganggap Chan sebagai anaknya juga. Dia bilang, kalau ada hal yang tidak bisa diceritakan ke orang lain, Chan bisa cerita padanya. Kakek itu ingin jadi tempat aman buat Chan. Bahkan dia bilang, Chan tidak perlu punya alasan besar untuk membuat seseorang bahagia. Selama dia melakukan semuanya dengan tulus, itu sudah cukup. Di kamar, Haron justru sedang memikirkan pulpen yang hilang. Dan dari situlah flashback kecil muncul. Ternyata selama ini Haron masih mengira pulpen itu pemberian mantan pacarnya dulu. Dengan pulpen itu, dia membuat sketsa baju, ikut lomba, dan menang. Jadi wajar kalau benda itu punya arti besar buat dia. Tapi di sisi lain, Chan ternyata diam-diam membuka kotak yang berisi pulpen Haron yang hilang. Dan yang lebih mengejutkan, dia sudah memesan pulpen baru dengan model dan tulisan yang sama. Seolah dia ingin mengembalikan sesuatu yang penting, tapi dengan cara yang lebih aman dan lebih ambut. Lalu kita pindah ke rumah Song Haron. Nenek pulang dengan wajah yang tidak begitu baik. Yang langsung curiga, karena ada sesuatu yang terasa aneh. Nenek bilang dia habis rapat,
Tapi dari cara dia berjalan dan sandal yang dipakai, yang merasa ada yang tidak beres. Di sisi lain, Chan sedang berada di kantor ayahnya. Dia menunggu ayahnya. Dan sambil menunggu dia melihat sketsa lama yang dulu pernah dirobek saat mereka bertengkar. Ternyata ayahnya tidak sedingin yang dia kira. Dia diam-diam mencetak kembali sketsa itu dan membingkainya. Chan langsung terharu sampai menangis. Dia merasa bersalah pada ayahnya karena selama ini mengira ayahnya hanya bisa marah dan merusak. Ternyata ada rasa sayang yang tidak pernah diucapkan dengan benar. Begitu keluar dari kantor ayahnya, Haron tiba-tiba datang. Dia beralasan sedang mencari toko kue enak di sekitar situ. Tapi Chan yang sekarang sudah terlalu peka langsung berkata bahwa Haron terus mengejutkannya. Dia jadi semakin berharap. Dia mulai berpikir Haron bisa muncul di mana saja. Dan tanpa banyak bicara, Haron langsung memeluknya. Dia bilang dia akan muncul di samping Chan. Jadi Chan boleh berharap. Tepat saat itu, ayah Chan berteriak memanggilnya dan mengucapkan terima kasih karena sudah memperbaiki arloji ayah yang rusak. Dari situ mereka akhirnya berbaikan juga. Lalu Chan kembali bertemu Haron dan memberinya pulpen yang sudah dia buat ulang. Haron sempat menolak karena dia merasa sudah punya banyak pulpen. Tapi Chan tetap memaksa. Dia bilang, anggap saja pulpen ini dia temukan untuk Haron. Bukan pulpen lama yang dulu, tapi sesuatu yang baru. Meski bentuk dan tulisannya sama, Chan bahkan menempelkan stiker di pulpen itu supaya tidak terlihat sama dengan pulpen lamanya. Katanya, anggap saja itu jimat keberuntungan. Dia benar-benar ingin Haron memakai pulpen itu. Dan akhirnya, Haron setuju. Tak lama kemudian, datang kabar baik. Haron menerima telepon bahwa dia mendapatkan penghargaan desainer terbaik di anugerah mode. Semua orang senang. Pencapaiannya terasa besar, dan untuk sesaat semuanya tampak baik-baik saja. Tapi di sisi lain, nenek Haron mulai mengalami hal yang mengkhawatirkan. Dia berjalan tanpa tahu arah, lalu tiba-tiba sadar kalau dia sudah berada di depan kafe. Pemilik kafe menyuruhnya masuk. Tapi belum lama duduk, nenek itu malah tertidur. Pemilik kafe hanya bisa bertanya lirih, apa sebenarnya yang sedang terjadi padanya. Ada sesuatu yang jelas-jelas tidak beres, dan itu mulai terasa makin serius. Sementara itu, Ha yang mulai jatuh cinta pada Direktur Yon. Hari-hari mereka di kantor jadi makin romantis, walau juga penuh salah tingkah. Ada banyak momen kecil yang bikin hubungan mereka terasa menggemaskan. Di tengah cerita besar yang penuh trauma dan rahasia, hubungan Ha Yang dan Direktur Yon jadi semacam sisi manis yang bikin cerita tetap hangat. Lalu datanglah acara penghargaan. Haron naik ke panggung untuk menerima penghargaan. Tapi ternyata dia bukan satu-satunya penerima. Di sana ada seorang wanita lain. Dan wanita itu ternyata adalah kakak dari mantan pacarnya dulu yang meninggal. Dari situ cerita langsung masuk ke flashback masa lalu. Wanita itu dulu adalah bos Haron di kantor lama. Dia mengenalkan Haron pada adiknya, Kang Hyok Chan. Awalnya mereka saling jatuh cinta saat merayakan ulang tahun Hyok Chan. Mereka lalu menjalani hubungan jarak jauh karena Hyok Chan harus pergi ke Boston. Tapi lama-lama komunikasi mereka mulai renggang. Hyok Chan tidak pulang-pulang, ponselnya rusak, jadwalnya sibuk, dan semuanya seperti terus tertunda. Ha yang bahkan sempat menggoda Haron dulu, bilang kalau dia terlalu sibuk sampai tidak punya waktu buat pacarnya. Pertanyaannya bikin Haron diam, karena mungkin di dalam hati, dia sendiri juga mulai curiga bahwa hubungan itu tidak berjalan sebagaimana mestinya. Dan sekarang, di masa kini, dia harus berhadapan langsung dengan kakak Hyok Chan. Mereka bicara berdua, dan kakaknya memberi kartu nama sambil menunjukkan rasa bersalah. Dia penasaran bagaimana keadaan Haron setelah semua yang terjadi. Di saat yang sama, Chan mengantar kakek pemilik kafe ke rumah sakit untuk memeriksa jantung. Di lift, dia mendengar suara kerincing gelang yang terasa sangat familiar. Dia langsung mencari sumber suara itu. Dan ternyata suara itu berasal dari gelang seorang petugas rumah sakit. Chan mengejarnya karena suara itu mengingatkannya pada sesuatu dari Boston. 루메. Dan benar saja, itu adalah Cha Sujin, wanita yang dulu berselingkuh dengan Hyok Chan di Boston. Sekarang dia menjadi dokter di rumah sakit Seoul. Dari sini, semua kepingan masa lalu mulai benar-benar saling terhubung. Sementara itu, kakak Hyok Chan memberitahu Haron kalau waktu itu tangan Hyok Chan terluka parah dan harus dioperasi. Haron bingung. Dia tidak tahu apa-apa. Dia tidak tahu bahwa selama ini mungkin ada banyak hal yang disembunyikan darinya. Saat Haron pulang,
Chan memberinya kejutan bunga karena keberhasilannya. Mereka lalu makan bersama, berfoto, dan menghabiskan waktu seperti pasangan yang lagi-lagi terlihat bahagia dari luar. Tapi di dalam hati, Haron masih murung. Sampai akhirnya, ketika dia pulang, dia mendapat telepon dari restoran bahwa ada barang yang tertinggal. Dia pun buru-buru kembali ke kafe, dan disinilah semuanya meledak. Haron datang ke kafe Chan. Chan senang karena mengira Haron datang menemuinya. Tapi yang terjadi justru mengejutkan. Haron menyerahkan 2 pulpen antik yang sama persis kepada Chan, lalu berkata bahwa sepertinya Chan berhutang penjelasan padanya. Dan tepat saat itu juga, trauma telinga Chan kambuh lagi. 설명 필요할 것 같은데. 각인 위치에 글씨체까지 분명 둘 다 Setelah semua kedekatan itu, hubungan Song Haron dan Sun Woo-chan memang makin terasa hangat. Tapi di balik momen manis itu, ada satu hal besar yang pelan-pelan mulai bikin semuanya goyah. Pulpen, benda kecil yang kelihatannya sepele, tapi ternyata menyimpan rahasia yang jauh lebih besar dari yang dibayangkan Haron. Waktu Haron bertanya, kenapa posisi tulisan dan font pulpen itu bisa sama persis, Chan akhirnya bilang kalau dia memang pernah membeli pulpen yang sama seperti milik Haron. Haron pun langsung lega. Dia mengira Chan memang jujur dari awal, jadi dia tidak perlu bingung lagi. Dalam pikirannya, dia sempat merasa pulpen itu spesial, dibuat khusus untuk dirinya. Tapi ternyata pulpen seperti itu memang dijual di Amerika. Meski begitu, Haron tetap berkata kalau Chan sangat ahli meniru tulisan dan motif. Dia juga bilang kalau pulpen itu sudah diberikan padanya, jadi dia akan memakainya dengan baik. Tapi yang Haron tidak tahu, Chan sebenarnya sedang menyimpan rasa bersalah yang besar. Dia sadar sejak awal bahwa dirinya sudah menipu. Dia mengambil sesuatu yang bukan seharusnya jadi miliknya, lalu membiarkan Haron percaya pada sesuatu yang tidak benar. Dan pikiran itu terus menghantuinya. Chan benar-benar merasa dirinya sudah terlalu jauh masuk ke dalam kebohongan kecil yang lama-lama jadi makin besar. Sementara itu, Nenek Haron memberitahu kakek pemilik kafe bahwa dia akan berangkat ke Prancis sebelum musim semi. Awalnya dia memang berencana pergi saat usia 60 tahun, tapi ternyata rencananya berubah. Dia belum bilang ke anak-anak, tapi dia benar-benar ingin istirahat. Dari sini, kita mulai melihat bahwa para orang tua di cerita ini juga sedang memikirkan hidup mereka sendiri, termasuk masa depan yang tidak selalu bisa diprediksi. Di sisi lain, Ha yang mulai punya cerita sendiri dengan Pak Yon. Saat Pak Yan sakit, Ha yang membuatkan bubur untuknya. Di meja makan, suasana malah jadi canggung sekaligus manis, karena Ha yang akhirnya mengaku suka. Dia bilang senang melihat sisi polos Pak Yan saat sedang sakit. Selama ini dia menyangkal perasaannya, tapi kali ini dia lebih berani. Sayangnya, Pak Yan menolak dan bilang kalau dia hanya menganggap Ha Yang sebagai kolega. Tapi Ha Yang tidak mau menyerah begitu saja. Dia malah menyuruh Pak Yan mulai sekarang menganggap dirinya berbeda. Hubungan mereka jadi makin lucu saat ketemu di kantor. Ayan tiba-tiba menjelaskan tentang dirinya sendiri, dan Pak Yon jadi kebingungan. Dari sini terasa bahwa bukan cuma Haron dan Chan yang mulai membuka hati, tapi Ha yang juga sedang jatuh cinta dengan caranya sendiri. Lalu kembali ke Haron dan Chan. Mereka sedang melihat bulan bersama. Suasananya tenang, indah, dan terasa sangat lembut. Haron sampai merasa kedinginan. Lalu Chan mengambil pulpennya dan mulai menggambar keindahan langit malam itu. Sementara Haron sibuk memotret sana-sini. Di tengah suasana sederhana itu, Chan berkata kalau dia merasa seperti sedang bermimpi. Lalu dia mencium Haron, dan momen itu jadi sangat manis. Haron pun bilang dia tidak akan melupakan momen ini dan berterima kasih, karena Chan sudah menunjukkan langit yang indah padanya. Chan datang dan mengaku kalau dia ingin memberitahu Haron semuanya, dan minta maaf. Kalau terus dipendam, rasanya seperti dia justru makin membohongi Haron. Dia takut, tapi di saat yang sama, dia ingin mencintai Haron sebagai dirinya sendiri mulai sekarang. Dokter lalu menjelaskan sesuatu yang cukup penting. Gangguan pendengaran Chan bisa saja dipengaruhi oleh stres karena kebohongan yang dia simpan. Dokter mengatakan bahwa kebenaran dan kebohongan palsu memang tidak bisa hidup berdampingan. Lalu dokter juga bertanya, seperti apa suara halusinasi baru yang Chan dengar. Chan menjelaskan bahwa awalnya seperti suara dentingan logam yang nyaring, lalu berubah jadi suara pulpen yang dibunyikan. Dari situ Chan sadar, mungkin ada celah kosong dalam ingatannya, dan semua itu pasti terhubung dengan kejadian 7 tahun lalu. 새로 들렸다는 환청은 어떤 소리였죠? 처음엔 칼날 같은 금소금, 그리고 다음엔 이런 느낌.
잘 모르겠어요. 정확히 뭔지. Maka Chan pun pergi mencari Sujin di rumah sakit. Dia menemukan nama Sujin dan akhirnya mereka bertemu. Chan langsung bertanya apa yang sebenarnya terjadi di hari kejadian itu. Dia menjelaskan bahwa ledakan di lab Hayok Chan dulu diakibatkan kesalahan regen. Dia juga sempat tergeletak di luar pintu saat itu dan ingatannya jadi samar karena syok. Dia meminta Sujin membantu mengingat apa yang terjadi. Tapi Sujin menolak. Dia bilang dia bukan mahasiswa di tempat itu. Dia hanya sesekali datang untuk bertemu Hayok Chan. Chan tetap tidak menyerah. Setiap kali ingatannya mulai kembali, dia selalu mendengar suara yang sama. Bahkan suara gelang yang Sujin pakai saat bertemu Hayok Chan terdengar seperti pertanda bahwa Sujin mengingat segalanya. Chan bahkan mencatat sesuatu saat ingatannya kembali. Dan di catatannya ada gambar limbah berbahaya. Tapi Sujin tetap menolak bicara. 수진아 왔어? 나갈게. 혁찬이 만나러 올 때 그들이 차고 오던 그 발짓 소리. 그쪽이 꼭 그때 일을 다 기억하고 있는 사람이란. Dia mengaku kejadian itu sangat menyakitkan. Dia kehilangan Hayok Chan saat itu. Jadi kenapa Chan masih memaksanya mengingat sesuatu yang justru membuatnya hancur? Bagi Sujin, yang penting sekarang adalah hidup dan sehat. Lalu flashback masa lalu mulai muncul. Waktu itu Hayok Chan dan Chan sedang berdebat karena Chan ketahuan chatting dengan Haron. Dalam kekacauan itu, Sujin sampai menjatuhkan jirigen limbah berbahaya. Semua itu terjadi sebelum tragedi besar yang mengubah hidup banyak orang. 양양찬, 너 내 차에 이어폰 두고. 아니 그러니까 나 없는 사이에 하란이랑 계속 대화를 했다고? 네가 나인 척? 그만해! 미안. 오늘 너 좀 위험해. 미안하다. 아직 안 늦었어. Di sisi lain, Haron sedang membuat sweater untuk Chan. Dia mengajak Chan dinner karena hari itu ulang tahun Chan. Tapi di jalan menuju restoran, trauma Chan kambuh. Dia mengalami kecelakaan di jalan raya. Dan Haron terus meneleponnya, tapi tidak direspon. Saat itu waktu sudah hampir jam 9 malam. Dan Chan belum juga datang. Haron mulai khawatir berat. Ternyata Chan masuk rumah sakit. Dokter bilang karena kecelakaan dulu, ada pecahan logam yang masih tertinggal di dekat pelipisnya, tepat di sebelah saraf wajah. Itu sangat berbahaya karena bisa merusak saraf. Haron langsung panik saat mendengarnya. Dia bertanya, apakah kecelakaan itu yang menyebabkan Chan kehilangan pendengaran? Chan lalu bilang bahwa dia bukan orang yang akan meninggalkan Haron dalam 3 bulan itu. Dia akan terus bersamanya. Dia juga bilang kalau dirinya ingin menceritakan semuanya, tapi dia butuh waktu. Dia minta Haron tunggu sedikit lagi dan dengarkan semuanya nanti. Tapi ternyata situasinya malah makin rumit. Saat Haron berjalan di rumah sakit, dia menabrak Sujin. Barang bawaannya jatuh dan Sujin membantu membereskan semuanya. Di situ Sujin melihat pulpen bertuliskan nama Haron. Seketika dia sadar bahwa Haron adalah kekasih Hayok Chan. Dia langsung pergi dengan tergesa-gesa. Tapi karena panik, dia lupa gelangnya jatuh. Haron mengambil gelang itu untuk dikembalikan. Dan tepat di saat itu, Chan datang menghampiri Haron, lalu melihat Haron sedang memegang gelang tersebut. Dan disitulah semuanya mulai terasa seperti akan meledak. Karena dari satu pulpen kecil, satu gelang kecil, dan satu ingatan yang belum utuh, semua rahasia lama akhirnya mulai saling terhubung. Begitu Sun Woo Chan melihat Sujin, dia langsung sadar kalau ini bukan pertemuan biasa. Tanpa banyak bicara, Chan buru-buru menarik tangan Song Haron dan mengajaknya pergi. Dia ingin mengembalikan gelang itu ke Sujin. Tapi malah gelangnya putus. Dan justru dari situ Sujin melihat sesuatu yang selama ini mungkin Chan coba sembunyikan. Betapa protektifnya dia ke Haron. Di mata Sujin, sikap Chan itu langsung memunculkan ingatan lama. Chan memang pernah bilang kalau dia ingin melindungi seseorang. Dan sekarang, semuanya jadi terasa makin jelas. Setelah itu, Chan dan Haron pergi merayakan ulang tahun di taman. Di sana, Haron memberikan hadiah untuk Chan. Bukan hadiah mahal, bukan sesuatu yang mewah, tapi sweater yang dia jahit sendiri. Chan terlihat sangat tersentuh. Dia bilang akan memakai sweater itu di setiap musim. Mendengar itu, Haron tersenyum dan bilang dia akan membuat ulang tahun dirinya selalu spesial seumur hidupnya. Dia juga mengelus kepala Chan sambil menyuruhnya tetap sehat. Dan sebelum suasana itu berlalu, Chan memeluk Haron. Momen kecil, tapi rasanya hangat banget. Seperti dua orang yang selama ini saling menyimpan perasaan, akhirnya bisa bernapas lebih lega. Tapi di sisi lain, keadaan nenek Haron justru makin mengkhawatirkan. Nenek mulai takut meninggalkan ketiga cucunya. Dia bahkan takut kalau suatu hari dia akan lupa wajah mereka. Bukan cuma cucu-cucunya, tapi juga kakek pemilik kafe yang selama ini jadi tempat aman buat dia. Dan seperti biasa, kakek pemilik kafe
menjadi satu-satunya orang yang bisa menenangkan hatinya. Jibajian ini suasananya benar-benar sedih. Karena selain cerita cinta, kisah keluarga mereka juga sama kuatnya. Ada ketakutan kehilangan yang terus hidup di sana. Sementara itu, Sujin memperbaiki gelangnya. Baru saat itulah dia sadar kalau ada satu butir yang hilang. Ternyata butir itu diambil oleh Haron. Dari satu benda kecil itu saja, semuanya mulai terasa saling terhubung lagi. Seolah takdir memang sengaja meninggalkan petunjuk-petunjuk kecil supaya rahasia lama akhirnya bisa dibuka. Lalu ada flashback dari sudut pandang Chan di hari ulang tahunnya. Di sana, Chan punya satu keinginan. Dia ingin selalu bersama Haron selamanya. Dan keinginan itu terasa sangat tulus. Karena untuk pertama kalinya, Chan tidak lagi bicara soal lari dari masa lalu, tapi justru ingin menetap di sisi seseorang. Di sisi lain, Haron sedang membereskan ruang kecilnya di dalam kamar. Saat dia membersihkan ruangan itu, dia menemukan surat yang dulu diberikan oleh Hyok Chan. Dengan ragu, dia membukanya dan mulai membaca. Di dalam surat itu, Hyok Chan menulis tentang teman sekamarnya yang juga bernama Chan. Seorang pria Korea, tapi yang bikin Haron berhenti sebentar adalah bagian saat Hyok Chan bilang kalau Chan itu sulit didekati. Dari sana, ingatan Haron mulai terasa makin berat. Karena ternyata ada banyak hal di masa lalu yang dia belum benar-benar pahami. Lalu datang momen yang bikin semuanya panik. Waktu mereka hendak nonton di bioskop, tiba-tiba bioskop itu terbakar. Asap, kepanikan orang-orang, dan suasana yang kacau langsung memicu trauma Chan. Reaksinya datang begitu cepat, seolah tubuhnya mengenali bahaya sebelum pikirannya sempat tenang. 다 말할게요. 오면한 형더들도 다 말할게요 왜 그런지. 제가 시끄러운 장소에 좀 약해서. Haron langsung mencari Chan. Dan di tengah kekacauan itu, Chan malah menarik tangan Haron supaya mereka tidak terpisah. Dari sini, jelas banget kalau di saat panik sekalipun, Chan tetap memilih Haron. Sesampainya di rumah, Chan mulai menulis lagi semua yang dia ingat. Di catatannya tertulis, limbah berbahaya Hyok Chan, Lap, Sujin, lalu satu pertanyaan penting dan aku. Dari situ, Chan mulai sadar bahwa ada sesuatu yang besar yang masih disembunyikan Sujin. Semakin dia mengingat, semakin jelas bahwa tragedi lama itu bukan kecelakaan biasa. Ada sesuatu yang sengaja ditutup-tutupi. Lalu keluarga Song mendapat kabar yang bikin hati mereka jatuh. Ternyata nenek mereka harus pergi ke pusat perawatan. Ketiga cucunya langsung bingung dan terluka saat mendengar itu. Mereka tidak siap kehilangan sosok nenek yang selama ini jadi tempat mereka pulang. Akhirnya, mereka pergi ke pusat perawatan dan melihat nenek mereka dirawat oleh pemilik kafe di rumah sakit. Begitu melihat neneknya dalam keadaan seperti itu, ketiga cucu itu langsung mendatangi dan memeluknya. Momen itu benar-benar mengiris hati, karena di balik semua kekuatan nenek, ternyata dia juga sedang rapuh. 다 괜찮아? 괜찮아. Tak lama kemudian, Chan datang ke rumah sakit untuk melihat keadaan Haron. Tapi saat dia sedang menunggu, Haron justru bertemu dengan Sujin. Mereka sempat ngobrol, dan Sujin akhirnya menjelaskan kalau dia dulu sekolah di Boston. Percakapan itu langsung terputus saat Chan datang. Dia kemudian berpamitan pulang. Dan justru di luar, dia bertemu lagi dengan Sujin. Di sana Sujin mulai meledak. Dia menuduh Chan ingin melindungi wanita yang sama, yang dulu menjadi bagian dari semua masalah ini. Dia bertanya apakah Haron tahu kalau Chan satu sekolah dengan Hyok Chan? Apakah Haron tahu kalau Chan adalah teman sekamar Hyok Chan? Apakah Haron tahu siapa sebenarnya Chan Sujin, bahkan mengingatkan bahwa Hyok Chan meninggal, sementara Chan tetap hidup? Dan dari nada bicaranya, jelas dia sedang menyimpan luka dan kemarahan yang sangat besar. Chan hanya bisa menjawab dengan tenang. Dia bilang Haron sedang mengalami kesulitan, jadi dia mohon agar Sujin jangan memperparah keadaan. Tapi setelah itu, Chan malah tertidur dan dalam tidurnya dia teringat sesuatu yang sangat penting. Ternyata dulu dia pernah mengaku pada Hyok Chan bahwa dia menyukai Haron. Setelah itu, ingatannya terputus. Potongan kecil itu justru jadi kunci yang memperlihatkan kalau Chan memang sudah lama terikat dengan Haron. Jauh sebelum mereka seolah dipertemukan kembali. Di sisi lain,
Heron datang ke rumah pemilik kafe. Saat itu, Chan tidak ada. Jadi Heron naik ke kamar Chan dan melihat foto-foto serta barang-barang miliknya. Tapi ketika Chan kembali, dia terkejut karena buku yang dia tulis tentang suara-suara yang dia dengar sudah terbuka di atas tempat tidur. Dia langsung mencari Heron, tapi Heron tidak ada di mana-mana. Dan saat Chan sampai di kafe, barulah dia bertemu lagi dengan Heron. Heron langsung bicara tegas. Dia menyebut Boston, teman sekamar Hayok Chan, dan bertanya, apakah Chan memang sudah mengenalnya sejak 7 tahun lalu? Chan hanya bisa menatapnya dan memanggil Song Haron. Tapi Haron langsung memotong. Dia bilang, jangan sebut namanya. Dan dengan nada yang penuh luka, dia bertanya, apa Chan senang? Karena sekarang semuanya mulai terasa seperti benang yang perlahan ditarik, sampai akhirnya simpulnya terbuka. Dan di titik itu, cerita mereka benar-benar masuk ke fase paling rumit. Karena bukan cuma perasaan yang dipertaruhkan lagi, tapi juga masa lalu. Kazuya dan nama-nama yang selama ini saling terkait tanpa mereka sadari. 7년 전부터 나 알고 있었던 거 맞아요? 송하나, 내 이름 부르지 마요. 가짜 강혁 찬놀이? Semua mulai runtuh saat Song Haron membaca isi tulisan Sun Wuchan. Satu persatu, kepingan-kepingan aneh yang selama ini ada di kepalanya akhirnya tersambung. Seluruh perasaan ganjil yang dia rasakan ke Chan, semua kejadian yang terasa terlalu kebetulan, semuanya tiba-tiba punya jawaban. Dan jawaban itu ternyata jauh lebih menyakitkan dari yang dia bayangkan. Haron sadar, Chan sudah mengenalnya sejak 7 tahun lalu. Bahkan lebih dari itu, dia mulai curiga. Apakah selama ini Chan pura-pura menjadi Hayok Chan? Apakah semuanya cuma sandiwara? Dan kalau iya, sebenarnya apa yang sudah terjadi selama ini? Haron langsung meledak. Dia menatap Chan dan bertanya apa dia senang berpura-pura menjadi Hayok Chan. Lalu dia memanggil nama Sun Wuchan dengan nada yang penuh luka. Siapa dirimu sebenarnya? Dia juga menanyakan satu hal yang lebih menyakitkan lagi. Orang yang dia suka dan dia percaya beberapa jam lalu, sebenarnya siapa? Chan cuma bisa meminta maaf. Dia bilang dia tidak seharusnya membuat Haron tahu semuanya seperti ini. Tapi Haron sudah terlalu jauh terluka untuk mendengar penjelasan yang setengah-setengah. Dia menuntut jawaban. Apakah Chan yang mengirim pesan 7 tahun lalu? Benarkah selama ini dia menipunya dengan menjadi Hyok Chan? Chan lalu mengakui bahwa laptop mereka tertukar. Haron makin tidak percaya. Dia bertanya apakah Chan benar-benar berfantasi saat chat dengannya. Siapa sebenarnya Chan? Dan pulpen itu sebenarnya milik siapa? Hayok Chan atau Chan yang memberikannya? Yang membuat Haron paling sakit adalah pulpen itu. Dia bilang, dia bahkan sampai menyakiti neneknya karena pulpen itu. Kalau saja Chan jujur dari awal, semua ini mungkin tidak akan jadi seburuk ini. Tapi sekarang yang terasa di hatinya cuma satu. Dia sudah dipermainkan oleh seseorang yang dia kira keajaiban. Buat Heron, Chan adalah keajaiban. Tapi buat mungkin Heron cuma eksperimen. Kalimat itu keluar dengan penuh amarah dan kekecewaan. Lalu Haron berbalik pergi. Chan sempat menariknya, mencoba menahan supaya semuanya tidak berakhir seperti ini. Tapi justru Haron menepis semuanya dan berkata dia akan membangun tembok yang lebih tinggi lagi. Karena Chan sudah menghancurkan pertahanannya yang lama. Dia meminta dilepaskan. Bahkan dia bilang dirinya merasa jijik. 제발 내 말 좀 들어줘. 무슨 말? 마음만은 진심이었다. 그럼 뻔한 말? 아무리 많은 말로 덧칠해봐야 안 바뀌어 절대. 시작부터 거짓이었고 내 옆에 있는 모든 순간 당신은 그 비밀 철저하게 숨기고 있었다는 거. Di tengah salju yang semakin lebat, mereka berpisah. Bukan dengan tenang, bukan dengan penjelasan, tapi dengan tangisan, penyesalan, dan luka yang baru saja dibuka lebar. Haron pulang dan membuang semua kenangan yang berhubungan dengan Chan. Dia kembali menjadi wanita yang dingin, seperti tembok tinggi yang dulu pernah dia bangun. Sekarang dipasang lagi, bahkan lebih rapat. Sementara itu, Chan terus berusaha menjelaskan. Berkali-kali dia mencoba bicara, tapi Haron selalu menolak mendengarnya. Chan bahkan sampai berteriak dari kejauhan bahwa Haron dulu pernah menyelamatkannya. Dia lalu datang membawa tablet dan berkata bahwa semua kebenaran ada di dalamnya. Dia memohon Haron menerimanya, tapi Haron menjawab dengan tegas bahwa dia tidak akan berubah. Penjelasan apapun dari Chan tidak akan mengubah apa yang sudah dia rasakan. Kalau Chan masih berpikir kebohongannya bisa memperbaiki semuanya, berarti dia benar-benar sudah menyakiti hati Haron terlalu dalam. Setelah itu, Haron pergi meninggalkan Chan. Dan tepat saat itu, trauma Chan kambuh. Tablet yang dia pegang jatuh.
dan pecah. Seolah bukan cuma benda yang hancur, tapi juga semua harapan yang masih dia pertahankan. Dua-duanya sama-sama terluka. Chan sakit, Haron sakit, tapi luka mereka bukan luka yang bisa disembuhkan dengan kata-kata cepat. Chan masih demam, tubuhnya mulai tumbang, sementara Haron justru makin tinggi membangun pertahanan di dalam dirinya. Lalu Hadam menghubungi Chan. Katanya Haron hilang, dan dari situ Chan langsung bergerak. Saat dalam perjalanan mencari Haron, perlahan ingatannya mulai kembali. Potongan masa lalu yang sebelumnya kabur akhirnya muncul. 네가 뭘 마신 건지 알고? 강혁찬이 죽었을 때 기회가 사랑했잖아. 강혁찬, 동안 재밌었어요? Dia mulai bertanya-tanya. Jangan-jangan memang benar dia yang menyebabkan semua ini? Dia bahkan mencoba menghampiri Haron yang sedang menangis di mobil, tapi semuanya sudah terlanjur rumit. Chan lalu kembali menemui Sujin, dan akhirnya Sujin membuka sedikit kebenaran. Dalam flashback, terungkap bahwa Chan dan Hyuk Chan dulu sempat menukar laptop kembali. Di momen itu, Chan jujur ke Hyuk Chan bahwa selama ini dia yang chatting dengan Haron lewat aplikasi itu. Hyuk Chan kaget dan marah. Dia tidak suka apa yang dilakukan Chan. Lalu dia memprovokasi Chan dengan berkata, apa Chan senang ada yang memperhatikan dirinya? Karena tidak ada yang memperhatikan Chan, kotek kata itu menyulut emosi Chan. Sampai dia memukul Hyuk Chan. Dan dari pukulan itulah wadah limbah itu jatuh. Sujin lalu berkata dengan keras bahwa Chan lah yang menyebabkan semuanya terjadi. Chan Yong melukai semua orang. 아까 할 말 했다는 거? 메신저. 어? 네 노트북 쓰는 동안 계속 대화했어. 네 여자친구랑. 무슨 소리야? 다시 얘기해봐. 어쩌다 보니까 대화가 계속 이어져서. 근데 그쪽은 대화 상대가 넌 줄 알아. 강혁찬, 너 내 차에 이어폰 두고. 아니 그러니까 나 없는 사이에 하란이랑 계속 대화를 했다고? 네가 나인 척? 미안, 다 내 잘못이야. 아 잠시만. 네가 뭔데? 네가 뭔데? 네가 뭔데 일을 이렇게 만들어? 말해. 무슨 얘기를 어떻게 한 건지 말하라고. 왜? 내가 부탁 몇 번 했다고 그래도 된다고 착각했어? 아무도 상대 안 해주는 너 같은 놈. 그렇게라도 누가 알아주니까 신이라 불렀어. Mendengar itu, Chan hancur karena sekarang dia sadar. Mungkin tragedi itu bukan cuma soal kecelakaan. Mungkin benar ada bagian dari dirinya yang ikut menciptakan luka itu. Di sisi lain, Sujin ikut menghadiri presentasi dokter tentang kondisi medis Chan. Di sana dijelaskan bahwa ada pecahan logam yang tertanam di daerah pelipisnya. Chan kehilangan pendengaran dan tubuhnya juga dipenuhi bekas luka bakar. Para dokter bilang, kondisi itu ada di titik yang sangat sulit. Mendengar itu, Sujin langsung panik dan berlari ke resepsionis untuk menanyakan apakah pasien bernama Sun Woo-chan sudah datang kontrol. Tapi pada saat yang sama, Chan justru menghilang. Musim semi pun tiba, tapi bagi Haron, musim itu belum benar-benar terasa hangat. Di kepalanya, bayangan Chan masih terus muncul. Semua yang dia lihat, semua yang dia rasakan, masih dipenuhi oleh sosok pria itu. Meski dia marah, meski dia terluka, meski dia berusaha membuang semua kenangan, tetap saja Chan belum benar-benar hilang dari pikirannya. Dan disitulah cerita mereka berubah total. Bukan lagi soal cinta yang manis, bukan lagi soal pulpen, bulan, atau salju pertama, tapi soal kebenaran yang terlalu lama disimpan, lalu meledak sekaligus dan menghancurkan dua hati yang sebenarnya belum siap kehilangan satu sama lain. Setelah semua kekacauan itu, Song Haron akhirnya sadar kalau Sun Woo-chan benar-benar menghilang. Haron sampai mencari ke rumah kakek, berharap Chan masih ada di sana. Tapi yang dia temukan justru kabar yang bikin hati makin berat. Kakek bilang Chan pergi membawa mobil dalam keadaan demam tinggi. Belum sempat Haron mencerna semuanya, Ben datang dan mengabarkan kalau Chan bahkan mengundurkan diri dari perusahaan. Dia sengaja menghilang. Kakek lalu menyerahkan tablet yang sudah rusak itu kepada Haron. Dan di situ, semuanya terasa makin menusuk. Kakek bilang kalau Chan memang serius ke Haron. Dia ingin menghabiskan semua musim bersama Haron. Dia ingin menjelaskan semuanya, tapi dia terlalu khawatir karena ingatannya belum pulih sepenuhnya. Tubuhnya sedang sakit, tapi pikirannya justru terus memikirkan Haron. Dia hanya saja kehilangan waktu yang tepat untuk menjelaskan semuanya. Mendengar itu, Haron langsung merasa sedih dan bersalah. Dia pun mencoba memperbaiki tablet itu. Sambil mengingat lagi semua momen saat Chan mencoba memberikannya penjelasan, tapi dirinya justru terus menolak mendengar. Ji dalam hati Haron akhirnya mengaku apapun kebohongan Chan. Meski dia teman sekamar Hyuk Chan, atau bahkan pernah pura-pura jadi Hyuk Chan,
dia tetap tidak bisa membenci Chan. Sementara itu, Sujin juga mulai merasa bersalah. Dia teringat semua kata-kata Nia yang selama ini justru membuat Chan makin terpuruk. Karena itu, Haron akhirnya menemui Sujin dan memohon agar semuanya dijelaskan dengan jujur. Haron ingin tahu apa sebenarnya yang terjadi di Boston. Apa yang terjadi 7 tahun lalu? Kenapa semuanya bisa jadi serumit ini? Dan disitulah Sujin akhirnya membuka semuanya. Dia mengakui bahwa 7 tahun lalu dia memang melakukan hal buruk pada Haron. Sujin bertemu Hayok Chan pertama kali di rumah sakit. Saat itu Hayok Chan sedang stres karena tidak bisa menghubungi Haron. Mereka sebenarnya sama-sama sibuk. Sama-sama dari kampus yang sama-sama mendapat beasiswa. Jadi mereka cepat dekat. Lalu keadaan berubah ketika Hayok Chan mulai sering meminta bantuan teman sekamarnya, yaitu Sun Woo Chan. Karena suatu kebetulan, laptop mereka tertukar. Dan dari situlah, yang selama ini mengobrol dengan Haron lewat laptop Hyok Chan, ternyata justru Sun Woo Chan, bukan Hayok Chan. Sujin pun mengaku bahwa Hayok Chan sebenarnya sudah memutuskan untuk putus dengan Haron. Dan alasan itu menyakitkan sekali adalah karena dirinya. Karena kesalahan itu, semua jadi terbalik. Chan tidak sengaja memulainya. Semua terjadi karena kekeliruan laptop yang tertukar. Sujin juga mengakui kalau ingatan Chan jadi rusak karena dirinya. Chan menderita separah itu karena ledakan yang terjadi waktu itu. Mendengar pengakuan ini, Haron benar-benar hancur. Dia menangis tak karuan karena akhirnya sadar bahwa semua yang dia kira selama ini ternyata tidak seperti yang dia bayangkan. Lalu tablet yang rusak itu akhirnya berhasil diperbaiki. Dan saat Haron membacanya, semuanya langsung terasa seperti pukulan terakhir sekaligus penjelasan yang paling ditunggu. Di dalam tulisan Chan, Haron membaca bagaimana dirinya sebenarnya telah menyelamatkan hidup Chan. Chan menulis bahwa Haron adalah penyelamatnya. Behkaci Haron, dia mulai menggambar lagi. Untuk pertama kalinya, dia menunggu hari esok. Bahkan, obrolan-obrolan kecil dengan Haron membuatnya tetap tegar sampai akhirnya ledakan lab itu terjadi. Chan menulis bahwa semua orang bilang dia akan mati. Tapi di dalam mimpi, dia mendengar suara Haron yang berkata, "Aku mencintaimu, Chan." Suara itu seperti membangunkannya kembali. Dari sana, Chan juga menjelaskan isi hatinya. Setelah ingatannya hilang selama setahun, yang tersisa cuma wajah dan suara Haron yang terasa jelas. Saat dia kembali ke Korea dan melihat Haron, dia mengejar Haron. Tapi ledakan kembang api membuat ingatannya kembali sedikit demi sedikit. Saat itu dia sadar kalau Haron adalah pacar dari temannya. Dan dia sendiri hanyalah orang asing di mata Haron. Karena merasa harus berhenti hidup seperti orang mati. Chan sampai membuat tato memento mori sebagai pengingat bahwa dia harus terus hidup. Selama 7 tahun, dia berusaha menjadi orang lain. Lingkungannya berubah, hidupnya berubah. Tapi kemudian dia tak sengaja bertemu Haron lagi. Di saat itu, dia ingin menangis, ingin berterima kasih, ingin tahu kabar Haron, tapi juga sadar bahwa dia tidak seharusnya terlalu dekat. Hatinya sakit saat melihat Haron masih terkurung di balik dinding tinggi yang dibangunnya sendiri. Jadi, dia pun nekat menawarkan versi uji coba 3 bulan itu. Chan mengaku saat itu dia makin serakah. Dia semakin ingin memiliki Haron. Dia sangat menyukai Haron, bahkan saat dia belum bisa menjelaskan siapa dirinya sebenarnya. Dan di ulang tahunnya, dia sebenarnya ingin menjelaskan semuanya, tapi dia takut kalau memaksa justru malah menyakiti Haron. Karena itu, dia memilih memberitahu Pelen-Pelen sesuai yang dia ingat. Setelah membaca semuanya, Haron menangis. Jia Meniezau. Dia bilang seharusnya dia mendengarkan Chan dulu. Seharusnya dia tidak buru-buru menghakimi. Semua yang dia kira sebagai kebohongan, ternyata adalah bagian dari luka dan ketakutan Chan sendiri. Di sisi lain, nenek Haron akhirnya keluar dari rumah sakit. Semua orang menyambutnya dengan bahagia. Tapi di balik kebahagiaan itu, jelas kalau keluarga ini sudah melewati banyak hal yang berat. Waktu berlalu, musim demi musim berganti, tapi Haron tetap merasa kehilangan Chan. Hidupnya berjalan seperti biasa, tapi hatinya terus merindukan pria itu. Sampai suatu hari, Haron melihat satu akun Instagram yang fotonya terasa sangat familiar. Dia langsung mengecek lokasi terakhir unggahan itu dan bergegas pergi ke sana. Haron berkeliling mencari Chan, bertanya ke sana-sini. Sampai akhirnya, keesokan harinya, dia benar-benar menemukan orang yang dia cari. Dan saat itu, dia langsung berkata, "Ketemukan kau, Sun Woo Chan." Dia juga minta maaf karena baru sekarang menyadarinya. Dia berterima kasih karena Chan dulu berbohong untuk dirinya. Haron akhirnya mengerti bahwa Chan bukan penyebab kecelakaan itu. 네가 뭔데 일을 이렇게 만들어? 그만해, 강경찬! 말하라고! 그래?
미안해. 그건 무슨 잘못은 하나도 없었어. 나 없는 사이에 하란이랑 계속 대화를 했다고? 네가 나인 척? 왜? 내가 부탁 몇 번 했다고 그래도 된다고 착각했어? 아무도 상대 안 해주는 너 같은 놈. Dari flashback Sujin, akhirnya kebenaran terakhir terungkap. Ternyata bukan Chan yang memukul Hyuk Chan. Yang memukul justru Hyuk Chan sendiri. Saat itu, Hyuk Chan kesal karena Chan sudah membangun hubungan yang lebih dalam dengan Haron. Padahal Hyuk Chan ingin putus baik-baik dengan Haron. Sujin yang melihat itu sempat marah, lalu menyuruh Chan pergi. Di tengah kekacauan lab, ada juga petugas yang masuk mengambil limbah berbahaya. Dan kemudian Hyuk Chan menyalakan pemantik di dalam lab. Saat Chan membuka pintu lab karena datang panik setelah melihat video dari Haron yang sudah berada di Boston, botol jatuh, pecah, pemantik ikut pecah. Dan terjadilah ledakan itu. Jadi semuanya benar-benar bukan seperti yang Haron kira selama ini. Dan akhirnya, semua kepingan yang hilang itu kembali menyatu. Saat Chan sadar dan membuka mata, dia ternyata sudah berada di rumah sakit. Ingatannya sudah kembali utuh. Lalu dia memeluk Song Haron dan berkata, "Aku mencintaimu, Haron." Mereka berpelukan, dan hidup mereka akhirnya terasa bahagia. Mereka bahkan berciuman, sebagai penutup yang sangat manis setelah semua luka, rahasia, dan kesalahpahaman yang mereka lalui. Bahkan nenek dan kakek pun ikut menikah dan hidup bahagia. Semua akhirnya mendapatkan akhir yang hangat. Setelah begitu banyak air mata, luka, dan kehilangan, cerita ini menutup dirinya dengan satu hal sederhana, bahwa cinta yang tulus, kalau dipertemukan lagi dengan kejujuran, memang bisa menyembuhkan banyak hal.